Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ibu Firliana. Ya, pada kesempatan ini saya akan membawakan iman kepada malaikat Allah dalam pendidikan agama Islam. Jadi, sebelum kita lanjut ke pembahasan, mari kita bersama-sama untuk doa belajar agar apa yang kita terangkan hari ini, apa yang kita dengarkan hari ini itu bisa masuk dan menyerap ke akal dan pikiran kita. Ya, jadi mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang kita akan masuk ke pengertian iman kepada malaikat. Nah, apa itu pengertian iman kepada malaikat? Jadi di sini kita lihat, iman kepada malaikat berarti percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi malaikat itu ada. Malaikat itu termasuk rukun iman. Dia termasuk dalam rukun iman. Jadi iman kepada malaikat. Oke, jadi kita masuk ke malaikat diciptakan dari nur dan cahaya. Jadi lihat, malaikat itu dia diciptakan dari nur. Nur itu artinya cahaya. Ya, jadi nur itu diambil dari bahasa Arab yang artinya cahaya. Oke? Ya, jadi kita masuk ke yang B, nama malaikat dan tugasnya. Nah, malaikat sebagai salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk senantiasa beribadah dan bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan untuk selalu taat melaksanakan tugas dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi malaikat itu dia hanya ditugaskan untuk beribadah dan bertasbih. Nah, dan apa? Melaksanakan apapun yang Allah perintah. Nah, jadi sekarang kita masuk ke 10 nama malaikat beserta tugasnya. Apa saja? Ya, jadi kita lihat. Yang pertama yaitu Jibril. Ya, memenuhi atau menahan hajat manusia dan membawa rahmat bagi mereka yang menjaga kesucian saat sakaratul maut dan mengatur angin. Yang kedua yaitu malaikat Mikail, yaitu mengatur urusan rezeki dan memberi rezeki kepada makhluk Allah dan mengatur alam semesta. Ya. Jadi yang ketiga lihat yaitu yang ketiga yaitu Israfil, yaitu meniup terompet sangkakala pada saat datangnya hari kiamat. Israfil juga merupakan malaikat pertama yang dibangkitkan pada hari kiamat. Yaitu lihat lagi yang keempat, Israel cabut nyawa manusia apabila sudah tiba ajalnya. Malaikat ini akan mencatat serta menghapus nama manusia saat lahir dan mati. Jadi kita itu mati ataupun hidup itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi si ini dia akan meninggal pada hari ini, si fulan akan meninggal pada hari ini. Itu. Yang kelima, menanyakan manusia dalam alam barzah atau alam kubur, yaitu pada saat manusia dikuburkan. Jadi malaikat yang menanyakan kita yaitu malaikat siapa dalam kubur, yaitu malaikat mungkar. Jadi apabila kita sudah meninggal, kita akan dipertanyakan selama kita hidup itu apa yang kita perbuat. Yang keenam yaitu malaikat nakir. Pemberi sanksi atau siksa di alam kubur. Tugasnya bersama dengan malaikat mungkar. Kalau tadi malaikat mungkar itu menanyakan, sekarang nakir dia itu memberi sanksi. Memberi sanksi kepada makhluk yang sudah meninggal, makhluk yaitu manusia. Jadi yang ketujuh, rakib mencatat mencatat amal dan perbuatan baik manusia. Contohnya jika manusia melakukan ibadah sholat, maka akan dicatat amal oleh malaikat rakib. Jadi malaikat rakib ini tugasnya itu mencatat semua amal baik kita yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan, dia termasuk baik. Nah, itu yang dicatat oleh malaikat rakib. Jadi yang ke berapa? Yang ke-8.
malaikat atid. Nah, malaikat atid itu mencatat setiap amalan perbuatan buruk yang dilakukan manusia. Nah, berbanding terbalik dengan malaikat rakib tadi. Ya, jadi sekarang malaikat atid dia melakukan mencatat semua amal perbuatan buruk manusia. Seperti apa contohnya? Nah, contohnya anak-anakku sekalian bisa diperhatikan. Tuh apa? Nah, mencontoh yang tidak baik seperti apa? Mencuri. Nah, itu dia ditulis juga, atau tidak melaksanakan sholat. Nah, itu juga ditulis. Oh, si Fulan dia tidak melaksanakan sholat maghrib pada hari ini. Nah, catat itu. Yang ke-9 yaitu malaikat Malik, menjaga pintu neraka. Nah, sama juga. Kalau malaikat rakib mencatat amal perbuatan baik manusia, berarti kalau kita semua baik, tidak ada yang buruk di catatannya malaikat, berarti kita masuk ke pintu mana? Pintu apa? Pintu surga. Maaf salah. Jadi sekarang kita masuk ke malaikat Malik, yaitu menjaga pintu neraka. Malaikat Malik itu menjaga pintu neraka karena kita selalu berbuat tidak baik selama hidup. Nah, jadi Atid melihat, oh si Fulan ini selama hidup dia tidak baik. Jadi kita lihat, oh dia ini tidak baik, berarti dia masuk ke neraka. Begitu juga dengan Ridwan, yaitu menjaga dan mengawasi pintu neraka seperti tadi. Oh si Fulan dia selalu berbuat baik, jadi dia ditempatkan di surganya Allah. Nah, itu dia. Ya, sekarang kita lanjut ke yang C, sifat-sifat malaikat. Nah, yang pertama selalu taat dan tidak pernah menentang perintah Allah. Nah, dia tidak pernah menentang perintahnya Allah, selalu apa yang Allah perintahkan dia selalu ikut. Ya. Yang kedua, tidak berjenis kelamin, tidak laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga, tidak butuh makan atau minum dan tidur. Dia tidak melakukan itu semua, ya. Nah, itulah kuasanya Allah. Yang keempat, tidak mempunyai nafsu. Yang kelima, selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dapat menjelma berbagai bentuk sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, selalu benar dan tidak pernah berbohong. Yang kedelapan, selalu meminta ampun bagi orang-orang yang beriman. Nah, yang kesembilan, tidak beranak, berayah, beribu karena malaikat tidak menikah. Ya. Dan ke-10 selalu disiplin, yaitu melakukan atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita masuk ke D, perbedaan malaikat dan makhluk lainnya. Yang pertama yang A, lihat asal kejadiannya, diciptakan dari nur atau cahaya. Ya, jadi malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Yang kedua, sifat-sifatnya. Yang pertama, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak memiliki hawa nafsu. Yang ketiga, selalu bertasbih, dan yang keempat, tidak sombong. Ya, jadi lihat tujuan diciptakannya malaikat itu apa ya? Diciptakannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu melaksanakan tugas sesuai bidangnya masing-masing. Ya, jadi sekarang kita masuk ke yang B, yaitu manusia. Ya, asal kejadian manusia itu diciptakan dari seripati tanah. Ya, jadi kita itu diciptakan dari tanah. Nah, sifat-sifatnya yang pertama memiliki hawa nafsu dan akal. Nah, tidak seperti malaikat kan? Malaikat dia tidak memiliki hawa nafsu dan akal. Yang kedua, mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, jadi manusia itu ada akal, jadi dia tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya. Yang ketiga, bagi yang tidak mampu menjaga imannya, bisa terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Itu dia. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi, manusia itu punya akal. Jadi dia tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Oke, sekarang kita lanjut ke tujuan diciptakannya manusia apa? Diciptakan untuk bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk ke yang selanjutnya. Yang C, jin, iblis, dan setan. Asal kejadian diciptakan dari api. Sifat-sifatnya yaitu satu, diberi kebebasan untuk menjadi mukmin atau kafir, taat atau membangkang. Jadi setan itu bisa dia memilih dia mau jadi orang yang baik bukan orang.
dia mau jadi jin yang baik, iblis yang baik, atau setan yang baik, ataupun sebalik. Nah, jadi yang kedua yaitu bersifat sombong atau ingkar, menentang durhaka dan senantiasa menyesatkan manusia. Jadi apapun bisik-bisik, oh kamu itu mencuri ini, mencuri itu. Ah, itu bisikan dari mereka tiga ini, jin, iblis, dan setan. Nah, itu bisikan yang tidak baik. Nah, kan? Jadi yang perhatikan lagi kita masuk ke selanjutnya yaitu menghayati sifat malaikat dan menghindari sifat iblis dan setan. Jadi dengan meyakini dan memahami sifat malaikat, hati akan terbimbing ke arah yang baik dan benar karena malaikat memiliki sifat dan tugas yang sangat mulia sehingga kita dapat meneladaninya. Berbeda dengan iblis dan setan, mereka memiliki sifat yang buruk. Tugasnya iblis dan setan adalah menggoda umat manusia agar terjerumus ke jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita masuk ke selanjutnya, yaitu agar kita terhindar dari godaan setan tersebut sangat diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Apa saja langkah-langkahnya? Nah, yang pertama mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Dan dengan hati yang ikhlas. Ya, itu. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Qur'an dan memahami isinya. Dan yang ketiga, memperbanyak ibadah seperti sholat malam, puasa sunnah, dan bersedekah. Jadi kita masuk yang ke selanjutnya, yaitu hikmah beriman kepada malaikat. Langkah iman kepada malaikat selanjutnya adalah menghayati pemahaman tersebut dan mengambil hikmahnya, yaitu yang dapat positif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sifat-sifatnya malaikat ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu seperti apa? Rajin beribadah, tidak berbuat sombong, apalagi selalu berbuat kebaikan, selalu bersedekah. Jangan lupa untuk bersedekah ya. Nah, sekarang kita masuk di hikmah beriman kepada malaikat sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bukti keimanan seseorang. Nah, yang kedua, menyadarkan kita akan kebersihan, keagungan, dan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan mengetahui sifat dan keadaan dan tugas-tugas malaikat akan menambah keimanan dalam hati manusia. Yang keempat, akan timbul rasa tenang dan aman kepada diri orang mukmin. Yang kelima, akan menambah rasa cinta mereka karena mereka melaksanakan ibadah dengan sempurna dan memohon ampun kepada orang mukmin. Yang keenam, membangkitkan rasa benci terhadap perbuatan-perbuatan maksiat. Dan yang ketujuh, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin sekian pembahasan dari Ibu. Kita akan bertemu lagi di pembahasan-pembahasan selanjutnya ya. Maka dari itu, Ibu undurkan diri. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga kita diberi syafaat dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selamat beristirahat. Dadah.